teman-teman, selamat sore semuanya. Sore hari ini saya live bareng. Kok bentar ya bang? Kok ada bayangan suaranya ya? Sore hari ini saya bareng. Kok dengar bang? Bagus yang tadi suaramu, Van. Bagus yang tadi. Saya. Oke. Gimana bang? Dengar bang? Mantap. Oke. Mantap. Sore hari ini Ada Bilal tuh. Iya. Halo Bilal. Sehat bang. Weh Lal, lu kemana aja lu Lal? Hah? Iya, nggak lama. Oke, dibuka dulu ya. Oke teman-teman, sore hari ini ngobrol jeng batur episode 3 kita bahas soal supporter dan perjuangan kelas ya. Mungkin nanti diskusinya kan bisa lebih lebar dari itu gitu kan, bisa membahas soal sepak bola dan apa namanya politik gitu kan. Karena memang sebenarnya sepak bola kalau dibebaskan dari politik saya kira memang sebenarnya sulit gitu kan. Susah. Tapi memang induk organisasi internasional kan bersikeras buat membebaskan sepak bola dari ranah politik gitu kan. Nah, di sini mungkin pengantar dari aku sedikit aja sih ya. Nanti langsung Bang Ferdi bisa masuk langsung. Nah, jadi supporter sepak bola itu kan memang adalah sekelompok masyarakat atau komunitas yang mengidolakan atau memiliki kebanggaan yaitu sebuah tim sepak bola ya. Sederhananya seperti itu definisinya. Nah, di sini ada salah satu contoh supporter sepak bola yang sangat luar biasa ya. Di sini di Jerman. Nah, di Jerman itu terkenal dengan Santa Pauli ya. Iya. Nah, di Santa Pauli itu kan salah satu klub sepak bola yang memiliki aliran sih, yang memiliki apa sih bahasanya ya? Lebih ke ini dia. Sosialis tidak berpolitik. Sosialis tidak berpolitik ya. Itu Santa Pauli. Nah, jadi Santa Pauli itu bukan terkenal karena sepak terjangnya di Liga Jerman. Melainkan karena terkenal tim tersebut itu terkenal dengan garis politik mereka yang kiri progresif. Iya. Nah, dengan Santa Pauli adalah klub yang dimiliki secara kolektif oleh supporter. Mereka sendiri berbeda dengan kebanyakan klub sepak bola dewasa yang dikuasai pemodal. Betul. Nah, mungkin ini pengantar sedikit ya, nanti Bang Ferdi bisa menjelaskan kurang lebihnya mengenai supporter, kemudian perjuangan kelas, kemudian apa sih yang bisa dilakukan supporter di era sepak bola industri gitu. Nah, gitu Bang. Mungkin langsung aja Bang dari yang pertama kira-kira supporter itu gimana Bang? Jadi intinya sih kita kalau bicara sepak bola, kita bicara sepak bola ya itu kita kembali bicara supporter. Jadi artinya gini, cikal bakal sepak bola timbul. Jadi kalau kita runut dari sepak bola zaman purba, itu sepak bola tuh timbul itu pertama kali itu berdasarkan catatan histori itu abad kedua ketiga loh dia. Sebelum Masehi. Itu bola udah ada. Pertama kali berdasarkan histori itu yang mainkan itu di masa dinasti Han itu di Cina. Abad kedua sampai ketiga. Seiring berjalan waktu sekitar tahun 1100-an lah mulailah sepak bola itu timbul di Inggris. Nah, ini seru nih. Pada saat sepak bola udah ada di Inggris nih seru. Jadi pada saat itu Inggris kan masih monarkinya masih absolut banget kan. Iya. Jadi itu kelas-kelas bawah nih. Jadi kelas-kelas bawah nih rakyat-rakyat jelata, terus
Pokoknya orang-orang tanda kutip bukan kelas kesatria, bukan kelas pendeta yang memainkan. Jadi rakyat-rakyat biasa nih yang main sepak bola. Nah, itu di Inggris. Nah, kemudian di Inggris itu, nah ini timbul cikal bakal hooligan. Hooligan itu udah timbul dari tahun 1100-an. Di Inggris nih. Itu di Inggris. Sampai sekitaran tahun 1300 oleh Raja Edward kalau nggak salah ya. Saya pernah baca historinya, paper history itu di masa Raja Edward itu dilarang. Karena setiap ada bola rusuh. Setiap ada bola rusuh kan. Lu tahu sendiri kalau udah kelas bawah yang main, kalau dikecek, ya kan, ledek-ledekan dikit ribut. Wah, kampung ini sama kampung ini ribut. Akhirnya di tahun 1300-an lah dilarang oleh Raja Edward. Itu terus sampai sekitaran tahun 1400 larangannya dicabut. Nggak lama rusuh lagi. Jadi emang Inggris tuh emang udah biang hooligan tuh dari dulu tuh Inggris untuk sepak bola. Nah, terus di kisaran tahun 1500 oleh Raja Charles kalau nggak salah atau Ratu Elizabeth I itu dicabut aturannya. Jadi silakan main, terus yang main juga itu juga dikasih jaminan nggak akan dipenjara. Terus nggak lama ribut lagi, timbul kerusuhan gara-gara bola. Nah ini lebih parah nih aturannya itu lebih parah. Jadi yang main siapapun rakyat Inggris yang main bola dipenjara. Wah, ngeri kan ya kan? Jadi main bola itu di Inggris di tahun-tahun 1500-an, 1600-an lu udah kayak makin narkoba. Ya kan? Gitu tuh, bola itu terlarang. Seiring berjalan waktu, aturan dicabut. Oh ya, kalau nggak salah sama Raja Charles lah itu aturannya dicabut lah. Aturan dicabut oleh Raja Charles II kalau nggak salah, aturannya dicabut, silakan main. Nah, mulailah di tahun 1815, makanya kenapa Inggris disebut bapaknya sepak bola, disebut home of football. Memang perkembangan paling nyata itu di Inggris sepak bola. Mulai masuk ke universitas. 1815 tuh mulai masuk ke universitas sepak bola. Nah, terus jadi antar sekolah tuh di London tuh udah mulai main gitu kan. Nah, ini ada satu sejarah yang lucu. Benar-benar ini adalah sebuah revolusi sepak bola modern itu di sekitaran tahun 1860-an. Dan lu mau tahu siapa yang benar-benar nginin sepak bola itu di Inggris? Freemasonry. Jadi sepak bola itu ini lagi rame teori konspirasi kan. Iya. Jadi sepak bola itu orang Freemasonry itu yang bikin aturan baku, yang bikin sepak bola dipisahkan dengan rugby. Jadi lu pegang main bola tuh udah nggak boleh pakai tangan. Nah itu di sekitaran 1860-an lah. Itu Freemasonry di London tuh bikin perkumpulan. Nah mulailah di situ. Dan kalau nggak salah berbarengan dengan dicetuskannya juga berdirinya FA, Asosiasi Sepak Bola Inggris itu udah berdiri tuh tahun 1860-an. Nah itu diputuskan banyak aturan-aturan baku. Di 1869 mulai pakai wasit kalau nggak salah. Nah terus ada juga pertemuan-pertemuan untuk bikin FIFA. Nah, untuk bikin FIFA nih udah mulai nih di Inggris tuh udah ada. Nah ini kan dari tahun 1815 kan anak-anak sekolah nih yang main bola nih kan. Nah, dia udah lulus dong, kerja di pabrik, dia ikut. Nah, jadi di pabrik itu pada kerja. Jadi buruh-buruh industri itu kan baru awal mula revolusi industri kan di Inggris kan, 1800-an awal kan. Nah, jadi buruh-buruh tuh dari Senin sampai Jumat kerja pagi-pagi pulang malam. Nah, ada waktu senggang itu di hari Sabtu atau weekend. Nah, mereka main. Jadi itu sepak bola memang dari awal sejarahnya sepak bola modern, sepak bola itu punyanya kelas buruh, punyanya kelas pekerja. Nggak bisa dipisah. Sudah mulai buruh ini main, karena buruh itu main juga kan mereka kan untuk melepas penat, ya kan? Mereka lampiaskan dia kesel di pabrik sama supervisornya, dia kesel di pabrik gajinya kecil, kena potongan, dia main bola.
ya kan? Hooligan tetap ada pada saat itu, jiwa-jiwa hooligan tetap ada pada saat itu. Nah, kemudian di 1890-an sudah mulai ekspansi orang-orang Inggris ke luar. Karena sebetulnya di Italia aja di tahun 1600-an, di abad 16 aja itu udah mulai ada sepak bola juga ada, tapi gemanya nggak segila di Inggris. Nah, mulailah mereka ekspansi ke luar Inggris, para buruh-buruh, mungkin pabrik-pabrik di Inggris buka cabang di Italia atau pokoknya di santero Eropa. Baru di Italia, maka timbul kan ada klub-klub Italia kayak Milan, itu timbul di 1899 kan, Milan keluar, mulai ada AC Milan, itu orang-orang Inggris yang pertama kali bermain. Nah, terus akhirnya sampai di tahun 1907 atau berapa tuh Milan pecah jadi Inter. Nah, Inter itu kalau AC Milan tuh maunya murni budaya Italia, orang-orang Italia. Nah, timbul pergesekan, pengen kita harus pakai orang-orang luar lah kita main. Nah, akhirnya selisih paham, pecah jadi Inter, gitu, pecah jadi Inter Milan. itu udah mulai bergeser tuh. Nah, terus para buruh-buruh ini, jadi kayak Arsenal itu, setahu gua baca history itu, Arsenal tadinya nama PT. Nama pabrik itu, jadi banyak klub-klub itu, terus kayak West Ham juga tadinya tuh karyawan pabrik di sisi Sungai Thames itu di London. Memang London kotanya bola lah, buruh-buruhnya udah gila bola semua gitu kan. Sering bola. Nah, akhirnya dari tahun 1890-an itu udah mulai ada rapat-rapat untuk bikin asosiasi sepak bola dunia. Nah, udah bikin asosiasi sepak bola dunia, akhirnya terkabullah di 1904. Rapat pertamanya di Inggris di tahun 1860 sampai 1890-an tuh awal-awal rapat mau bikin asosiasi sepak bola dunia. Tapi terwujudnya di 1904, 21 Mei 1904 FIFA berdiri. Itu di Paris. Ya kan, itu ada Jules Rimet, terus Henry Deloney gitu kan. Nah, itu di sana. Dan lucunya, anggota FIFA pertama tuh kalau nggak salah 6 atau 7 negara tuh Inggris nggak ada. Itu lucunya. Padahal sepak bola modern tuh awal nongol di Inggris. Tapi Inggris nggak ada. Jadi anggota pertama FIFA tuh Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Prancis, satu lagi Belgia kalau nggak salah, Belgia. Oke. Nah, udah nih. Jadi gini, Bang. Tak potong sebentar ya, Bang. Apa namanya? Buat teman-teman yang mau nanya, mungkin nanti setelah Bang Ferdi memaparkan ya. Nah, nanti di situ nggak apa-apa nanya nanti Bang Ferdi coba menjawab. Ya, nanti kita diskusi aja sih, cair aja. Ya. Oke. Monggo Bang dilanjutkan, Bang. Ya, terus akhirnya mulailah sepak bola itu banyak aturan-aturan, FIFA terbentuk di 1904. Sebenarnya di Indonesia itu dari akhir tahun 1880 sampai 1900 awal tuh bola udah ada, tapi karena kita masih di bawah Hindia Belanda kan, kita di bawah Hindia Belanda. Lebih yang nongol itu namanya Hindia Belanda, makanya di tahun 1832 kalau nggak salah pada saat edisi Piala Dunia yang pertama itu Indonesia itu turun tapi dengan nama Hindia Belanda gitu kan. Nah, Indonesia itu tuh tahun 1930 tuh, PSSI itu 1930 kalau nggak salah, 1930 itu bulan April 19 April itu terbentuklah PSSI terbentuk dengan Mr. Suratin sebagai ketua PSSI pertama. Nah, ini mulainya era perserikatan di Indonesia. Mulainya era perserikatan, jadi itu banyak bon-bon. Persatuan dari pemuda-pemuda tuh namanya bon, kan, kayak Jakarta Football Bon, nah, terus Bandung Football Bon, Surabaya Football Bon. Nah, ini dari cikal bakal para bon inilah, makanya mereka berkumpul, dibentuklah PSSI. Nah, ini ibunya
pembinaan, ibunya perserikatan. Nah, di Jakarta Football Bond itu banyak klub-klub kecil. Klub-klub mungkin kita bilangnya level RT, level RW lah. Nah, pemain-pemain terbaiknya diambil jadi pemain Persija. Di Surabaya juga begitu, banyak klub-klub kecil, pemain terbaiknya diambil oleh Persebaya, oleh Surabaya Football Bond. Nah, terus rasa nasionalisme itu timbul, itu dibawa oleh sepak bola juga. Sepak bola ada andil untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Rasa cinta sama daerah, rasa cinta sama tanah air itu ada di sepak bola. Ya itu, karena tadi mereka tuh putra-putra asli daerah untuk perserikatan, pembinaan asli dari daerah. Yang terbaik di Jakarta masuk Persija, yang terbaik di Bandung masuk Persib Bandung, yang terbaik di Surabaya masuk Persebaya. Nah, itu awal mula tuh, awal mula. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, makanya kita lihat seiring berjalannya waktu di kisaran tahun akhir 70-an atau awal 80-an adalah pengen bikin liga profesional. Nah, dibikinlah Galatama. Nah, jadi itu dulu Indonesia ada dua nih, ada Liga Perserikatan, ada Liga Galatama. Nah, disinilah ada mulai perbedaan kelas. Gengsi dan rasa fanatisme, rasa nasionalisme, rasa cinta dan kebanggaan kepada produk asli daerah itu ada di perserikatan. Makanya pada saat kita kecil, kalau kita nonton Liga Perserikatan sama Galatama, wah nuansanya jauh. Orang nonton Persebaya sama orang nonton Niat Mitra beda. Orang nonton Persebaya sama orang nonton Asiabab Surabaya beda. Orang kalau nonton Persebaya, wah ini jati diri Surabaya, putra asli daerah Surabaya gitu loh. Orang nonton Persib Bandung sama orang nonton levelan klub dulu apa kalau lupa saya, Bandung Raya kalau nggak salah ya, kayak nonton Bandung Raya, oh beda, lebih penuh orang nonton Persib Bandung gitu loh. Nah, terus ini para pemodal yang jadi bos-bosnya klub ini ngap gitu kan. Kenapa kalau klub main kok sepi, kalau Galatama main kok penonton sepi gitu loh. Padahal ini Galatama ini profesional, padahal itu masih semi profesional, ujung-ujungnya uang perusahaan gitu kan. Tapi kenapa kalau perserikatan yang main penuh gitu loh. Itu pernah Persib Bandung lawan PSMS Medan kalau nggak salah di Senayan, luber. Penontonnya sampai 120.000. Persib Bandung lawan PSMS Medan. Tapi begitu yang main level klub, itu nggak pernah penuh, yang namanya GBK Senayan. Nah inilah otak-otak pemodal nih. Mulai deh gosok-gosok PSSI nih. Pada saat itu ketumnya Aswar Anas. Ya kan? Ketumnya Aswar Anas. Ayo dong bos, udah lebur aja gitu loh. Akhirnya dipaksakanlah dilebur, jadi perserikatan dilebur dengan Galatama. Akhirnya jadilah kompetisi seperti sekarang. Jadi dulu namanya Liga Ligina dulu. Nah, sudah selesai, dilebur di tahun 94 ini dilebur. Nah mulailah dari situ baru ada budaya supporter kita ya, ada yang namanya mania tuh di situ. Itu awal tuh yang bawa tuh mania tuh para pemain impor dari Amerika Selatan, dari Argentina, dari Uruguay. Kan pemain kita banyak kan Argentina, Uruguay, Brazil. Budaya mania lah yang mereka bawa. Jadi artinya fanatismenya full, membelanya mati-matian, dicampur baur dengan budaya lokal. Jadi ada joget-jogetnya, ada. Sebenarnya awalnya tuh jauh dari namanya rusuh. Itu nggak ada yang namanya seperti Viking atau Boboto dengan Jackmania atau bonek dengan Jackmania, itu nggak ada. Dulu kita nonton tuh masih bisa, kita nonton berdampingan lah ya. Berdampingan di Lebak Bulus pada saat Persib lawan Persija, kita duduk bisa bareng gitu loh. Nah, inilah mulai ada zaman-zaman ya mungkin informasi dari luar seperti Ultras, seperti Hooligans. Mulailah ada anak-anak yang sosokan mau ikut-ikut dunia barat ya, itulah yang timbul percik-percik, akhirnya ya, bisa dibilang provokator, itulah yang ikut gitu kan. Tadinya tuh sepak bola di Indonesia tuh benar-benar
bener-bener enak banget dinikmatin sepak bola di Indonesia. Nah, kembali lagi kepada kelas pekerja, makanya saya bilang di Indonesia itu sepak bola itu kayak setengah-setengah artinya supporter itu sebenarnya kalau mau berpolitik itu bisa gila-gilaan. Contohlah Silvio Berlusconi pada saat membangun AC Milan. Silvio Berlusconi pada saat membangun AC Milan di tahun 80-an, mereka mengakuisisi di tahun 84 ya. Silvio Berlusconi mengakuisisi itu dari mengakuisisi AC Milan tuh di tahun 84-an kalau nggak salah. Nah, dia memang udah termasuk orang terkaya di Milan, dia beli AC Milan, dia bangun AC Milan, walaupun sempat ada gesekan dengan Ultras, tapi dia memberi jawaban dengan mengambil trio Belanda, akhirnya banyak gelar yang diambil oleh Milan, dari eranya Arrigo Sacchi turun ke eranya Fabio Capello, Milan makin mengkilap, sebenarnya mulailah industrialisasi di sepak bola. Jadi kita bisa lihat pemain termahal, pokoknya Milan keluarin duit jor-joran dan itu dibebankan kepada penonton. Nah, ini mulai dari situ udah mulai abu-abu nih. Jadi artinya sebenarnya itu dari tahun-tahun sebelum tahun itu pun sudah ada gerakan ultras itu tuh awal muncul di Italia tahun 60-70 itu untuk menentang komersialisasi sepak bola. Ultras pertama kali muncul tuh di Italia itu seperti itu, menentang komersialisasi sepak bola, dan mereka biasa menempati sudut-sudut belakang gawang, maka disebutnya kurva sud, kurva not gitu kan. Nah, itu anak-anak ultras dan mereka pahamnya tuh terang-terangan, mereka bilang gua sayap kiri gitu, gua sayap kanan, itu seperti itu gitu. Nah, terus pada saat jadi kalau mau saya balik ya sepak bola Italia dengan Indonesia, kalau kita mau bicara sosiopolitik sama kelas pekerjanya, jadi lucu nih. Jadi kalau di Italia, contoh pemodal kayak Sergio Berlusconi, dia bangun dulu bolanya, dia bangun klubnya, kasih gelar, kasih apa, baru dia terjun politik, akhirnya jadi perdana menteri. Kalau di kita di politik dulu nih, padahal di politik aja kita belum lihat nih dia jago apa enggak, dia adil apa enggak, dia bener apa enggak jadi pejabat, sosokan mengurus bola gitu loh. Nah, dan sampai sekarang budaya itu dipakai gitu loh. Nah, ini beda. Nah, di sini kita butuh kecerdasan dari supporter untuk melihat, untuk mengkritisi. Memang kita nggak punya peluang, bukan nggak punya, ada peluang kita untuk coba sebagai supporter untuk coba teriak di sepak bola Indonesia, tapi kan memang caranya sangat-sangat sulit. Contoh, kita harus bikin sebuah PT. Contoh gampang, supporter itu harus bikin sebuah badan hukum atau PT, dan di situ punya duit, dan mungkin bisa dari iuran atau bisa untuk membeli saham klub, baru supporter bisa dianggap namanya. Itu juga syukur-syukur klubnya mau jual saham buat untuk PT yang dikelola oleh supporter. Tapi ada sekarang kan enggak seperti itu, ya kan? Jadi artinya kalau memang kita mau bicara jujur, supporter itu adalah posisi yang diperes di sepak bola. Sekarang posisi yang diperes. Padahal kalau saya mau jujur ya, itu supporter itu emang kalau untuk sepak bola itu cintanya itu emang beda deh. Bahkan saya nganggap ada yang sepak bola itu ada yang udah nganggap jadi seperti apa ya, kayak agama loh. Jadi gara-gara klub mana yang kita cinta, kita bisa menentukan warna baju mau yang kita pakai apa. Kita berteman dengan siapa. Kita itu kan udah hampir sama agama, saya bilang. Itu potensi kalau bagi pemodal, bagi orang-orang kapitalis itu potensi. Gitu. Saya banyak junior saya di sebuah komunitas sepak bola level klub ya. Dia bisa beli outfit, bisa beli sepatu, bisa beli hoodie, beli jaket, beli apa dengan yang levelan original dengan harga jutaan, itu dia mampu beli. Artinya kan itu potensial buyer, potensial market, gitu loh. Nah, tapi giliran ia punya rasa kecewa dengan pengelolaan klub, dia nggak bisa apa-apa. Lu tuh cuma supporter, lu tuh cuma orang yang gue peres duit lu. Nggak ada ceritanya lu bisa ngatur nih
nih klub mau gua apain, lu udah lu diem aja, pokoknya lu nonton aja gitu loh. Nah inilah yang harus kita bangkitkan dari supporter Indonesia gitu loh. Makanya kadang saya udah males lah kalau baca supporter A tawuran dengan supporter B gara-gara ledek-ledekan, terus dendam berkepanjangan, terus itu. Makanya saya pikir kalau lu tahu sejarah awalnya sepak bola gitu, makanya kenapa ada orang yang bilang, kenapa sih ada orang-orang yang berpikiran agen modern football, memusuhi modern football, ya memang mungkin ia paham akan histori sepak bola itu apa gitu loh. Dan itu hanya dilakukan, hanya segelintir klub yang melakukan itu, ya salah satunya San Pauli. Iya betul. Gitu loh. Tapi untuk saat ini jika kita berpikir seperti itu, kita tinggal pilih kepuasan batin kita sebagai supporter, artinya kita pun bisa turut langsung mengatur pengelolaan sebuah klub, tapi kita minum prestasi. San Pauli juara apa? Pernah ikut San Pauli Liga Champion Eropa, ya kan? Nggak pernah. Iya, Gitu, iya. Pernah juara Liga Champion Eropa? Nggak pernah San Pauli. Karena jatuhnya kurang modal gitu loh, karena San Pauli kurang modal gitu kan, karena semua pengelolaan tuh benar-benar tuh dikelola oleh supporter. Dia sampai terang-terangan mereka itu sosialis tapi nggak berpolitik. Jadi sosialisnya tuh sosialis yang untuk digunakan untuk mengelola klub, bukan untuk berpolitik mereka gitu loh. Sampai mereka tuh jualan kaos yang original banyak di online lah, di Amazon, ya itu tentang San Pauli itu banyak banget deh emang. Terus kalau San Pauli main, terus bar di sekitaran kota itu memberikan diskon supaya itu untuk bir dan makanan itu supaya laku, dan uang keuntungan tuh mereka bisa setor ke klub. Mereka bisa setor ke klub supaya klub tuh bisa memutar roda operasional. Itu biasanya tuh di akhir musim dan menjelang awal musim. Nah itu banyak tuh sel-sel di satu kota tuh, sel semua tuh. Mau toko bajunya, mau toko mau restorannya, mau toko kue, mau toko bir, itu mereka bikin sel supaya narik minat orang untuk belanja, dan keuntungannya sekian persen mereka setor ke klub. Itu keren, tapi jauh dari prestasi. Sekarang kan supporter kan gitu, mereka nuntut prestasi kan. Nah, karena mereka nuntut prestasi, makanya datanglah pemodal. Nah, pemodal tuh belanja gila-gilaan. Pemodal juga mau untung, kapitalis kan maunya untung, nggak mau kapitalis rugi kan? Iya betul. Harga tiket dinaikin, dikit-dikit bikin merchant. Yang nggak pakai merchant original dari klub, berarti lu pakai KW, kita ledekin. Itu di supporter kayak gitu tuh. Ya, itu propaganda. Lu pakai kaosnya klub ini nggak ori lu, kaosnya bukan merch ori lu. Lu mah nggak cinta klub lu mah dabul gitu. Jadi bang, potong benar bang. Boleh. Oke. Jadi kalau berkaitan sama perjuangan kelas ya, sepak bola dan perjuangan kelas. Sebenarnya ini pernah dicontohkan sama salah seorang tokoh di Indonesia ya. Katakanlah sebut saja Tan Malaka. Nah, Tan Malaka itu waktu beliau hidup di Belanda, beliau itu kan hidup memang di kalangan buru-buru industri ya. Nah, di situ beliau memang ibaratnya beliau memiliki kemampuan sepak bola. Nah, dari sepak bola itu dia ngobrol persoalan di warung-warung kopi itu ngomongin sepak bola. Kemudian mengerucut ngomongin masalah buruh, hak-hak dan lain sebagainya. Nah, terus pas dia balik ke Indonesia, dia itu melakukan perjuangan yang menyadarkan masyarakat Indonesia untuk membangkitkan semangat perjuangan itu melalui sepak bola juga bang. Betul. Nah, jadi ibaratnya gimana? Sebenarnya sepak bola itu kan memang merupakan salah satu budaya ya, ibaratnya budaya yang sebenarnya terlahir dari kelas proletariat atau kelas bawah, dan sekarang itu memang dikuasai oleh para modal gitu kan. Nah, cuma yang jadi problematika sekarang itu kan
supporter sudah terlalu nyaman. Sehingga sangat sedikit gitu kan yang melawan sistem sepak bola modern yang justru menjadikan sepak bola ini ya hanya sebagai media untuk memeras masyarakat atau memeras supporter gitu. Nah, tadi ada pertanyaan nih, Bang. Menurut Abang gimana nih untuk supporter yang nggak mau melawan sepak bola modern nih? Menurut Abang gimana, Bang? Sebenarnya sih ya itu lagi dilema, karena kapitalisme sepak bola itu udah bener-bener luar biasa hebat ya. Kapitalisme sepak bola udah luar biasa hebat. Jadi memang masih ada segelintir orang yang agent modern football. Kita bisa lihat. Terus ada yang ngetik juga Glasgow Celtic tuh, siapa itu? Umar Amrullah ya. Ini seru juga sejarahnya Glasgow Celtic, seru juga. Malah kalau ini Glasgow Celtic nih sampai bawa-bawa agama nih, Katolik lawan Kristen nih. Glasgow Celtic-nya Katolik, Glasgow Ranger-nya Kristen. Ini seru juga nih. Memang nih pengelolaannya juga banyak di kolektif oleh supporter Glasgow Celtic. Nah, memang untuk saya sih sah-sah aja ya berpendapat jika ada orang berpendapat gue itu supporter yang agent modern football. Oke, sah-sah saja. Tapi kan secara global kita tuh udah masuk sebuah sepak bola yang di bawah kendali kapitalis. Ya toh? Kalau memang mau seperti itu, ini sebenarnya gampang kok. Ini tinggal melawan rasa cinta aja, rasa cinta lu kepada klub sama rasa cinta lu sama paham ajaran modern football. Kalau memang lu cinta banget dengan ajaran modern football, ya udah, lu demo aja. Nggak usah lu tonton tuh satu musim tuh klub lu bermain. Tapi kan lu ada pertentangan batin. Aduh, ntar kalau klub gue degradasi gimana? Waduh, ntar ada rival gue ngeledekin gue. Nah, propaganda itulah yang benar-benar bisa dipermainkan oleh para pemodal. Jadi kalau mau kita bicara mungkin sekarang buzzer, jangan salah, pemodal juga punya buzzer di komunitas supporter. Itu jangan salah, ya kan. Jadi kalau kita lihat di postingan, pokoknya klub ini harus kita bela, mau susah, mau senang, mau panas, mau hujan kita bela, bla 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 ya. Ya kan, harus kita tonton, harus kita gitu, jangan mengatasnamakan rasa cinta gitu kan, rasa cinta kepada klub gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita mau kupas lebih dalam, kita lihat dulu nih yang ngomong siapa nih, wah jangan-jangan dapat duit nih dari pemodal nih, bla 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 gitu loh. Itu hal-hal yang seperti itulah. Tapi memang di luar itu, di luar negeri ya, di luar sisi fair play-nya tuh bermain gitu loh. Jadi artinya seorang supporter walaupun ia merasa ia diperalat oleh kapitalis, tapi dia ada rasa puas. Aturan-aturannya, wasitnya, perangkat pertandingan, alur permainan, itu dia bisa terima. Fair play-nya tuh main gitu loh. Jadi nggak dalam arti kata tuh ada kong kali kong antara federasi dengan klub dengan wasit. Kalau di sini kan beda kan. Ada ini sedikit, ntar ada teriakan anak papa, ada inilah, ada itulah gitu kan. Kalau di Indonesia kan seperti itu gitu loh. Tapi kalau di luar kan beda. Jadi artinya nggak ada di luar tuh teriakan Barca dibelain wasit lah, MU dibelain wasit ini. Paling ada hanya segelintir. Tapi secara global kalau kita lihat sisi fair play-nya tuh masih dapet gitu loh. Inilah bedanya Indonesia. Sebenarnya kapitalis sama kapitalis gitu loh. Malah lebih gila Indonesia. Satu orang bisa punya sekian PT, bisa punya klub beberapa dan kompetisi di kasta yang sama. Betul. Iya kan? Saya punya PT ABCD, udah saya pakai orang lain, nah beli klub ini, klub ini, bisa main bareng di kasta liga yang sama. Di luar negeri gak boleh begitu, gitu kan? Banyak aturan diakal-akalin juga oleh federasi. Yang akal-akalin ya itu orang federasi yang punya klub gitu loh. Karena bagi mereka supporter Indonesia ini uang. Supporter Indonesia ini uang gitu loh. Artinya mesin uang yang paling enak itu supporter Indonesia deh. Gitu. Mesin uang paling enak. Tinggal cari pentolannya siapa, ya kita ajak ngobrol lah, lu bawa anak gua lu bla bla. Nah, udah deh gitu loh. Kita paham lah permainan itulah. Tapi kan
Tapi kan hal-hal yang kayak gini memang sih saya juga percaya suatu saat juga akan ada masanya lah, akan ada masanya Indonesia sepak bolanya akan maju, akan bagus, karena memang awalnya sepak bola Indonesia bermasalah itu pada saat dileburnya antara Liga Perserikatan dengan Liga Galatama. Itu udah awal. Banyak yang menyayangkan karena perserikatan itu adalah ibunya pembinaan. Ibunya pembinaan tuh ada di perserikatan. Gitu loh. Nah, pada saat mereka dilebur mulailah itu. Pembibitan udah mulai banyak yang lumpuh, udah banyak yang pembibitan udah banyak yang nggak berjalan. Itu udah diprediksi sama pengamat-pengamat bola, udah diprediksi. Jadi pada saat awal penggabungan di 94 itu, di tahun 94 itu banyak yang menentang. Nah, terus akhirnya politisi ikut masuk, lebih parah lagi di sekitaran tahun 2011 atau 2012 pada saat ada ISL sama IPL, di mana politisi partai PDIP si Arifin Ponorogo mau coba nyemplung ke sepak bola. Wah, jadi dua gitu loh. Mulailah apa. Jadi memang sepak bola itu adalah sebuah perawan yang seksi bagi politisi untuk di Indonesia. Betul. Gitu. Sepakat. Ya kan? Jadi Bang, berkaitan berkaitan sama industri sepak bola ya ibaratnya. Menurutku pribadi sih sebenarnya gini Bang. Jadi yang namanya sains atau yang namanya sosiokultural itu kan dinamis gitu kan, berubah gitu ya Bang. Berubah. Kita nggak bisa kan ibaratnya terus memegang teguh budaya budaya sepak bola yang hanya dimainkan secara tradisional gitu kan, tanpa ibaratnya ada kompetisi dan lain sebagainya gitu, cuma di ya masyarakat tradisional gitu. Nah, sebenarnya menurutku ada alternatif lain Bang untuk menjadi antitesis dari sistem ekonomi kapital di dalam sepak bola gitu kan. Nah, menurutku mungkin yang seperti tadi Bang Ferdi katakan gitu kan, komunitas supporter itu membentuk sebuah istilah PT atau koperasi gitu kan, PT atau koperasi kemudian mengelola klubnya secara mandiri. Nah, di situ kemudian nanti bisa dijalankan dengan asas atau dengan norma sosialisme gitu kan. Nah, kemudian ini ada yang nanya nih Bang. Menurut Bang Ferdi gimana? Pandangan Bang Ferdi mengenai ketika Edi Rahmayadi diangkat jadi ketua PSSI dan PSTN itu masuk nih ke Liga Utama. Nah, gimana Bang? Itulah makanya itu saya bilang, itulah sebenarnya setannya bola juga ya orang-orang yang memang bikin aturan gitu loh. Jual beli lisensi, orang-orang seharusnya bikin dong ada aturan. Jual beli lisensi, oke. Klub A nggak punya duit, akhirnya lisensinya dijual, ya toh, lisensi dijual. Nah, si pembelinya ini dia harus main dong dari liga terendah, dari kasta liga terendah. Jangan langsung ujuk-ujuk mentang-mentang klub A itu ada di Liga 1, karena dia nggak punya duit, lisensi dijual, datanglah pemodal, akhirnya dia tetap mainnya di Liga 1. Itu udah nggak beres, gitu loh. Itu udah nggak beres. Makanya itu kadang, kenapa ada teman-teman yang teriak klub siluman, ada teman-teman. Bagi kami wajar lah. Klub dengan kemurnian sejarah, karena dia nggak punya duit, akhirnya dia harus turun kasta. Tapi klub yang kasarnya pakai jalur bypass, makanya kita bisa lihat lah, kita nggak usah sebut klubnya lah. Ada beberapa klub Liga 1 yang dia pemainnya bintang, tapi nggak punya histori sejarahnya, kurang melekat, akhirnya nggak punya fans, nggak punya komunitas supporter, sumpah punya pun orangnya dikit gitu loh, paling segelintir orang doang. Beda dengan klub yang memang secara histori pun bagus gitu kan. Kita bisa lihat Persebaya dengan boneknya, kita bisa lihat Persib Bandung dengan Viking Boboto, kita bisa lihat Persija dengan Jackmania-nya, atau klub-klub Arema juga, klub-klub lain. Arema lucu lah, saya nggak mau ngomong Arema ya, kalau Arema masih abu-abu nih dualismenya nih ya kan, dan saya juga nggak bisa ngomong banyak kalau untuk Arema. Nah, sebenarnya kembali lagi saya bilang, supporter itulah yang menentukan sebenarnya. Supporter menentukan. Kita ingat sejarah dualisme Persebaya.
Dualisme Persebaya. Persebaya akhirnya bisa eksis karena boneka tuh setia dengan Persebaya yang asli. Nah, jadi Persebaya yang kasarnya akal-akalan pengurus PSSI itu akhirnya tumbang dan lisensinya dijual, dan sekarang klubnya ya saya nggak usah sebut lah jadi klub apa gitu kan. Yang sekarang ada Persebaya yang menjadi itu benar-benar Persebaya asli dari tahun 1927. Nah itulah makanya saya bilang supporter itu memang yang menentukan sebenarnya. Tapi begitu udah seperti ini, dia udah eksis sudah apa gitu kan, ya tolong dong jangan juga bebanin supporter dengan tiket yang tinggi, jangan per supporter, karena kalau ada apa-apa klub supporter lah yang pasti bergerak untuk klub. Sekarang kita lihat PSS Sleman, ya kan, terjadi gontok-gontokan antara owner klub dengan supporternya, dengan Slemania. Saya juga prediksi sih ujung-ujungnya pasti akan damai dan akhirnya juga akan ada win-win solution gitulah. Tapi semoga tidak berlarut, Persebaya aja tuh harus berjuang, kalau nggak salah 4 tahun atau 5 tahun lah para bonek itu memperjuangkan originalitasnya Persebaya, jangan sampai ada dualisme di Persebaya. Ya, seperti itu. Oke. Wah, Bang. Berarti kan kita bisa menyimpulkan ya bahwasannya sebenarnya di era sepak bola modern ini kan supporter ini hanya dijadikan bahasa kasarnya sapi perah gitu kan ya. Nah, cuma di sini yang jadi persoalan adalah bisa nggak supporter itu melawan fanatisme, dan kemudian bisa berpikir atau melakukan tindakan-tindakan yang progresif gitu kan. Atau mungkin bahasanya adalah memperjuangkan kelasnya gitu kan. Dalam hal ini mungkin supporter yang rata-rata memang kelas pekerja, kemudian kelas bawah gitu kan. Saya yakin bisa kok. Ya itu tadi, bonek itu sudah menunjukkan gitu. Supporter itu kalau bersatu punya sebuah kekuatan yang dahsyat. Bahkan memang bonek itu kan dia kan kagak terstruktur ya, nggak ada ketua, nggak ada korlap, atau mereka kalau nggak salah ya setahu aku tuh per tribun ya kalau nggak, tapi punya soliditas yang kuat gitu loh antara sesama bonek itu, mereka solidnya luar biasa. Bonek artinya kita bisa contoh dari kasus Persebaya, kalau memang kita mau belajar, mereka sampai perih bertahun-tahun nggak nyetadion demi bener-bener jelas mana yang ori, mana yang cloning gitu loh, dan mereka tetap berpegang teguh kepada yang ori gitu loh. Nah itu bener-bener artinya kalau kita mau bicara bisa gak supporter Indonesia sih mengesampingkan fanatisme, mengesampingkan gila bolanya demi menunjukkan kelas itu, bisa. Bonek sudah mengajarkan kita gitu loh, bonek sudah mengajarkan kita sekarang. Tapi kan sekarang kan arah tujuan pergerakannya beda. Gimana caranya supaya supporter itu juga didengar oleh klub? Sepakat. Itu loh, gimana didengar oleh klub gitu kan. Nah ini memang akan ada nuansa beda dalam berjuang gitu kan. Nah kalau ini lucu gitu kan. Kita mau demo, nggak mau nonton klub, nanti ada juga buzzer dari klub yang bilang berarti lu bohong, lu cinta sama klub lu gitu. Padahal kan kita pengen, ini kita merasa supporter klub ini salah jalan nih gitu nih. Klub ini mainnya gimana, terus ada masalah internal lah yang sampai supporter tahu, dan supporter ingin memperbaiki masalah itu, tapi kan supporter nggak punya hak. Maka jalan satu-satunya kan supporter memboikot gitu loh. Dan bagi saya sangat setuju jika ada kelompok supporter yang memboikot klubnya. Ya memang itu jalan satu-satunya, dan itu cara dia menunjukkan kelas, ini kelas gua gitu loh. Dan saya sangat setuju. Hal-hal seperti inilah yang harus kita berikan, yang harus kita berikan sebuah apresiasi. Ada juga supporter yang tetap neribun, dia tahu klubnya ada masalah internal ya, sehingga performanya jelek, tapi mereka tetap berusaha mendukung klub, mendukung roda operasional klub dengan ikut tetap nonton, tapi pada saat nonton dia gelar semua spanduk protes.
Nah, itu juga sebuah kelas yang perlu kita apresiasi lah ya, sebuah hal yang perlu kita Cara lah ya. Iya, jadi sebuah cara yang harus kita apresiasi itu pernah dilakukan di musim kemarin lah itu ya, Jackmania kan. Tribun yang nongol spanduknya pecel lele gitu kan. Jadi tribun yang nongol spanduknya spanduk jualan, bukan spanduk memberikan dukungan ke Persija gitu. Itu sebagai bentuk protes. Mereka tetap nonton untuk mensupport klub agar gaji pemain juga nggak tertunda. Ya, memang ada itu juga bagi saya juga sebuah hal yang harus kita apresiasi. Oh inilah memang kelas supporter Indonesia itu unik gitu loh, unik memang. Ada yang benar-benar ribun, ada yang ribun tapi di dalam stadion dia bentangin supporter hal-hal kritik-kritik yang membangun buat klub. Unik lah supporter di Indonesia. Tapi dari itu semua tetap kalau kita kembalikan, supporter Indonesia itu berada di titik yang paling lemah. Bukan di Indonesia aja sih, di semua hal tentang sepak bola modern, supporter itu memang yang paling rendah derajatnya. Tapi yang paling banyak keluar duit, yang paling banyak keluar keringat, paling banyak keluar air mata, paling banyak keluar darah, bakal keluar nyawa itu supporter. Itu supporter. Yang kelasnya diinjak-injak itu supporter. Tapi semua demi lambang di dada, demi bendera giant flag di tribun, mereka lakukan itu semua. Gitu loh. Nah, makanya saya sangat mendukung sekali jika para supporter ini berpikiran maju, mereka bikin koperasi, bikin badan hukum, kumpulkan uang kolektif, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan anggota sebanyak, bikin PT, rebut saham klub. Sepakat. Enggak usah banyak-banyak. Rebut saham klub 10%, karena kita udah hidup di zaman kapitalis. Kita ikutin juga cara bermain kapitalis gitu loh. Ya kan? Tunjukin kelas kita gitu loh. Support gini, Bang. Iya. Silakan. Mungkin menurutku sih lebih cocoknya ya. Jadi supporter itu ya menggalang sebuah kekuatan dari mulai finansial, kemudian pengelolaan dan lain sebagainya. Dan itu dikelola dengan asas sosiodemokrasi menurutku ya Bang, lebih cocok ya. Jadi kayak bonek lah contohnya menurutku itu ya sebuah komunitas yang asasnya itu ya secara tidak sadar adalah sosiodemokratik gitu kan. Kan tidak ada pemimpin, kita bergerak sama-sama, musyawarah dan lain sebagainya gitu kan. Seperti itu mungkin itu bisa lebih cocok lah ya. Iya, lebih cocok. Jadi artinya ada yang nanya nih Bang. Apa tuh? Yang pertama ada yang nanya bagaimana Persib Bandung yang politiknya terang-terangan pada Pilpres kemarin. Nah, kemudian sejak kapan dan pada tahun berapakah sepak bola Indonesia mulai dikuasai oligarki dan disusupi orang-orang politik, Bang? Nah, Bang tadi apa bahas sejarah nih, Bang? Indonesia sejak kapan dikuasai oligarki dan orang-orang? Ya sejak Liga dilebur. Sejak Liga dilebur 94 udah gitu loh. Kita lihat ada orang Golkar, ya kan? Saya nggak usah sebut nama lah, gitu kan? Iya. Ya kan, saya nggak usah sebut nama. Udah ada beberapa orang politisi yang bermain jadi pemilik klub, gitu kan? Itu ya semenjak Liga dilebur, perserikatan dengan klub, gitu kan? Karena sesungguhnya pada saat perserikatan pun sebenarnya orang politik udah main di situ. Perserikatan kan hidup dari APBD, ya kan? Iya. Ya kan? Nah di situ ada yang gubernur, ada bupatinya, ya mau nggak mau lah, ya kan? Sebenarnya tuh ya dari era perserikatan tuh politik tuh udah main. Cuma kan kita nggak punya aturan yang hitam atau putih gitu. Kita aturan selalu abu-abu, gitu kan? Kita aturan selalu abu-abu. Gitu. Gini bang. Mohon maaf ya bang, dipotong ya bang.
apa namanya? Mungkin sore hari ini segini dulu bang. Karena memang ini aku juga disuruh keluar beli makan. Ya udah. Iya, Besok atau mungkin ntar disimpulin malam. dulu ya bang ya. Ntar malam yang enak lah, ntar malam. Oh, Ntar malam siap, ini yang disimpulin dulu nih. Biar Oke, teman-teman kabari deh. biar teman-teman nggak ini bingung. Saya simpulin dulu coba. Nah, jadi pada intinya sepak bola itu tidak bisa dibebaskan dari kepentingan politik. Betul. Termasuk kepentingan perjuangan kelasnya masing-masing gitu kan. Cuma yang jadi persoalan bisa enggak nih supporter bawa arah politiknya ke arah politik yang progresif dan perjuangan kelasnya dalam hal ini kelas bawah gitu kan. Nah mungkin sore hari ini selain kita ngobrolin soal sejarah, kita bisa dapat kesimpulan ini gitu kan. Sepak bola nggak bisa dilepas dari politik, tapi kita bisa bawa ke arah yang progresif. Nah seperti itu mungkin itu ya bang. Oke, aku tambahin ya. Supporter ingatlah kata-kata Ernesto Che Guevara bahwa sepak bola adalah sebuah senjata untuk melakukan revolusi. Ernesto Che Guevara tuh gila bola. Iya, itu betul. Malaka, banyak sih itu. Supporter harus ingat itu lah. Supporter ingat itu. Iya betul. Memang kita mau nggak mau kita nggak bisa melawan kapitalis dalam sepak bola. Tapi kita juga harus memikirkan cara gimana caranya kita punya bargaining, kita punya nilai tawar dengan para kapital. Ya toh, ya itu salah satunya. Cobalah kita bikin badan hukum, bikin PT, kumpulin uang sebanyak-banyaknya, anggota sebanyak-banyak, kita rebut saham klub. Nah itu, ya kan? Oke ya, nanti kita lanjut ya. Oke bang, nanti malam kita lanjut ya. Oke. Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.